Oke, ini jam berapa ya? Subuh lah ya, mungkin kedengeran di HP ini ada suaranya orang sholat subuh. Di video kali ini mungkin lumayan lama ya saya nggak bikin video yang diupload di YouTube saya, terutama untuk konten-konten review rokok ya. Mungkin banyak yang, ya nggak banyak sih kayaknya, mungkin sedikit ya lah yang nungguin mungkin ya konten-konten rokok ya, karena kayaknya sih saya bakal stop sih konten-konten rokok itu. Bukan karena ini ya, bukan karena apa, takut takut banyak yang anak kecil yang niru, anak kecil yang ngerokok, atau bukan, itu bukan sama sekali, bukan ketakutan saya. Karena saya yakin konten-konten itu sedikit banyak pasti bakal banyak yang nyobain rokok-rokok yang saya review itu ya. Tapi hal yang bikin saya pengen berhenti untuk buat konten-konten rokok itu sebenarnya karena orang atau apa ya, mungkin saya sebutnya ya, channel YouTube lah ya, channel YouTube yang menginfluence saya atau membuat saya ikut-ikutan bikin konten rokok ya. Ternyata anjing lah, ternyata nggak cukup oke lah menurut saya ya. Mungkin saya sedikit cerita kenapa saya bilang nggak oke. Itu karena beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya, saya lupa, udah lumayan lama, karena ya saya itu nggak sengaja nyari video tentang reviewnya produknya Sampurna yang bentuknya vape. Apa sih namanya itu ya, IQOS atau apa ya, itu IQOS atau apa ya, saya lupa namanya, kalau nggak salah sih IQOS. Itu salah satu channel YouTube rokok gede, ya bukan gede juga sih ya, gede lah, channelnya gede, subscribe-nya juga sudah banyak, terus update terus masalah rokok-rokok itu, diupdate terus ya. Itu yang nggak sengaja lah, saya itu muncul di search saya, di pencarian saya. Dan waktu nge-review IQOS itu saya rasa nggak etis lah ya, kurang etis lah, sebagai review rokok itu kayaknya kurang bagus atau kurang baik lah ya. Karena dia nge-review IQOS itu kayak apa ya, kayak ngeremehin banget gitu. Karena kan ya, kalau saya pribadi ya, siapapun atau apapun yang diciptakan oleh seseorang, apalagi IQOS dengan membawa brand segede itu ya, Sampurna, itu kan pasti risetnya atau tim R&D-nya juga nggak main-main. Kemudian direview oleh orang-orang, ya bagi saya tolol lah ya, orang-orang tolol kayak gitu, nge-review dengan ngerendahin produk kayak gitu, itu menurut saya udah sangat nggak bisa ditolerir sih menurut saya. Jadi dia itu nge-review IQOS, kemudian kan ada isinya yang kecil itu ya, apa ya, kita nggak tahu namanya. Dan di beritanya itu sempat ada orang yang ketelan, isinya di dalamnya itu ada besi kecil gitu ya. Katanya sih ketelan, saya belum pernah baca beritanya. Udah nge-review itu kayak dibuka-buka gitu ya, ini ada besinya kecil buat apa? Ini kok dipakai, ini bahaya loh, bisa ketelan. Enggak, Mas, Cak, Bang, sama nek gak ngerti masalah wesi iku fungsine kayak opo, ini tutupin channelmu deh. Wong iki yo nek buka channel kate ning review sesuatu iku pasti riset dhisik ya.
Alhamdulillah ya aku lulusan elektro, meskipun aku gak elektro-elektro banget ya, tapi aku ya lumayan suwi dadi teknisi, Cak. Kalau 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 kalian ya mungkin saya juga pemain vapor lumayan lama lah ya, teman-teman saya pasti tahu lah yang dulu-dulu waktu saya nge-vape itu lumayan lama, mungkin 3 tahun, 4 tahun saya nge-vape. Sebelum beralih lagi ke konvensional ya. Kalau di vape itu pemanasannya itu kan kapas, kemudian dikasih liquid, kemudian ada koil di situ. Pemanasannya ya itu hampir sama kayak 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 apa ya, kayak pemanasan di di, eee, Magicom atau di setrika itu hampir sama pemanasannya kayak gitu, cuman bedanya kalau di Magicom atau setrika, listrik yang diantarkan atau resistensi yang digunakan itu nggak sampai menimbulkan bara, jadi cuma panas doang. Nah, kalau di vape itu sampai menimbulkan bara, jadi koilnya itu bisa menyala. Nah, itu pemanasannya disebut atau biasa kita bilang itu ya pemanasan secara apa itu namanya ya, kalau di listrik ya, saya lupa istilahnya sih. Heaternya itu ya bentuk heaternya itu kayak gitulah ya, cari sendirilah ya apa itu namanya. Jadi ada yang secara langsung atau konduksi lah ya mungkin bilangnya ya. Jadi konduksi, jadi dia pemanasannya itu secara langsung. Jadi medianya itu ada yang berupa kawat, ada yang berupa apa ya, pemanas biasanya itu ya, ya kumparan lah mungkin mungkin ininya ya, bahasa gampangnya itu mungkin kumparan. Nah, yang saya tangkap ketika lihat review-review IQOS itu ada besi kecilnya. Ternyata yang saya lihat itu IQOS itu memang pakainya di ininya ya, di apa, rokoknya ada yang dibakar itu ya, itu dia pakai tembakau. Nah, tembakau ini nggak mungkin bisa kayak liquid lah ya, jadi nggak mungkin bisa munculin asap kalau nggak pakai pemanas. Lah, pemanasnya itu dari besi itu kalau saya iro-irone lah, iro-iroku koyo besi iku digawe pemanas sirek, Mas, Cak. Lah, pemanasnya itu kok bisa, Cak, pemanasnya nggak iku? Lah, pemanas itu, Cak, kalau di dunia elektro, kalau di dunia listrik itu ada yang namanya induksi. Jadi pemanasan secara induksi. Jadi kalau kalian tahu eh, transformer atau trafo, bukan transformer robot ya maksudnya. Transformer itu trafo itu juga basicnya itu pakai elektromagnetik yang bekerjanya secara induksi. Jadi induksi itu efeknya macam-macam, maksudnya penggunaannya di dunia sekarang itu macam-macam. Ada yang induksinya dipakai listrik, itu induksi secara, kalau kalian tahu ada yang charger secara wireless itu juga sistem kerjanya induksi. Lah, induksi yang ada induksi yang dimanipulasi, ya tegangannya atau apanya yang dimanipulasi itu bisa diambil atau ditimbulin itu panasnya aja. Nah, syaratnya induksi itu harus ada bukan medan pengantar ya, apa ya, medan penerimanya lah mungkin bisa dibilang. Ya, induksi itu penyaluran panasnya itu nggak lewat konduktor yang secara fisik. Jadi induksi itu lewat gaya magnet mungkin ya. Gaya magnet itu kalau listrik itu pasti ada yang susah juga sih jelasinnya ya. Ya, kalau di IQOS itu saya rasa itu pemanasannya berbentuk induksi. Jadi besi yang ada di dalamnya itu sebagai
penghantar panasnya ketika IQOS itu dinyalakan, atau dipencet tombolnya, atau mungkin sensornya bisa dihisap, atau apalah ya, pemantikannya atau on off-nya itu bisa dimanipulasi macam-macam, ada yang tombol, ada yang langsung sensor hisap, itu macam-macam. Cuman yang saya tangkap itu pemanasannya cara induksi biar bisa menimbulkan asap itu ya, mungkin besi kecil yang ada di dalam situ itu fungsinya memang buat ngelengkapi si sistem induksinya biar bisa disedot biar bisa ngeluarin asap. Jadi untuk mas-mas atau cak-cak atau bang-bang yang nggak tahu, nggak apa-apa nggak tahu, tapi cari tahu sebelum nge-review itu biar nggak goblok-goblok nemen lah. Ya karena alasan itulah ya, salah satu channel besar yang menginfluence saya untuk membuat konten-konten rokok itu malah menampilkan sebuah tayangan yang menurut saya gobloknya setengah mati lah menurut saya itu. Nggak apa-apa kalau kalian nggak suka vape atau nggak suka produknya IQOS, nggak apa-apa, tapi jangan review sampai kayak gitu. Saya tahu kok itu pendapat kalian secara pribadi, saya tahu, tapi menurut saya nggak etis lah kalian jadi manusia kayak gitu. Ya meskipun saya juga dari manusia juga nggak etis ya. Yang bilang saya etis juga siapa? Saya juga nggak etis jadi manusia, tapi nggak separah itu juga sih. Saya nge-vape dulu saya nge-vape lama, sebelum nge-vape saya juga ngerokok lama, sekarang juga maksudnya ngerokok konvensional lama, sekarang juga balik ke konvensional juga lumayan lama lagi. Dan permunculan macam-macam rokok sekarang itu juga menurut saya ini juga sih bagus juga sih untuk persaingannya itu. Akhirnya banyak sekali rokok-rokok underrated yang menurut saya pantas untuk diperbincangkan atau dibahas lah ya. Cuman ketika saya searching masalah IQOS kemarin itu, dia itu bilang saya beli di mall harga 800.000 dan bla 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 bla. Cak, nek sampean ngerti vape cak. Dhisik aku tuku vape iku cak yo. Apa iki nek ngarani RDA tok iku cak 650.000. RDA tok iku. RDA tok iku cak mbok sedot iki gak iso metu bluke yo an. RDA tok iku 650.000. Koile kuwi 2 minggu pisan ganti 70.000. Terus baterainya tuku ping akeh sih. Cuma sing paling larang iku aku tuku situk iku 150 sak baterai, sedangkan vapeku iku baterainya loro. Iku wis ketok 300. Terus device tok mote tok aku tuku 550. Iku wis ketemu piro, Cak? Nek dibandingno IQOS iku gak ono apa-apane regane, Cak. Timbangane vape iku, Cak. Makanya kalau kalian ngomong lebih murah rokok konvensional, ya pastilah lebih murah rokok konvensional. Karena orang-orang yang pakai vape atau pakai IQOS itu bukan orang-orang yang haptik sama vape sama ininya, sama asapnya, bukan, sama sekali bukan. Karena ya memang ada kepuasan tersendiri ketika nge-vape atau ketika punya device itu memang ada pride-nya tersendiri lah, dan itu nggak bisa dibeli sama rokok konvensional, nggak bisa. Dan begitupun juga rokok konvensional itu juga ada pride-nya tersendiri. Ada beberapa orang yang bilang bahwa rokok itu ya yang pakai tembakau, kalau bukan tembakau ya bukan rokok, ada. Dan itu saya sangat menghormati, saya sangat menghargai orang-orang seperti itu, karena kan pride-nya orang kan masing-masing. Nah ketika kalian nge-review IQOS kemudian review kalian seperti itu menurut saya kayak kalian nggak punya harga diri sekali gitu. Malu lah saya ketika konten-konten saya tentang rokok sudah saya upload itu, akhirnya saya mikir kayaknya saya stop aja deh konten-konten
masalah rokok ini. Karena saya secara pribadi malu gitu. Saya itu buat konten rokok ngikutin kalian yang sudah tenar-tenar duluan lah masalah rokok atau buat konten masalah rokok ya. Kalian duluan yang tenar-tenar itu saya ikutin, tapi ketika saya tahu kalian pernah nge-review IQOS kayak gitu, itu kayaknya saya salah ngikutin orang. Ya kesalahan saya sendiri memang. Oh ya, ini saya ngerokok ini Sukun eksekutif. Kayak ini jadi rokok harian saya sih. Saya bikin konten ini karena saya nggak bisa tidur ya nggak beberapa hari sih, ini hari tadi, karena siang tadi lumayan lama tidur, makanya malam nggak bisa ngantuk. Jadi itu saja sih yang mau saya sampaikan di video kali ini, karena ya untuk ke depan saya mau bikin video apa mungkin akan lebih ke daily saya aja sih, keseharian saya mau ngapain hari ini, mau ya mungkin tentang kerjaan saya lah sekarang yang jadi tukang dekor. Selain kesibukan saya jadi tukang dekor yang mulai padat merayap, yang akhirnya menyita waktu saya untuk buat bikin konten masalah rokok ya. Tapi yang paling bikin saya males bikin konten rokok itu ya karena kemarin saya nemu video itu. Kayak apa ya menurut saya, kayak maluin lah ya. Kalian udah gede, channel udah ternama, kemudian kalian ngomong sana sini masalah rokok konvensional, tapi ketika dihadapin dengan rokok atau inovasi perokok lain kalian seperti itu menurut saya kurang etis sih. Dan yang bikin saya miris lagi itu ketika kalian ngomong jangan beli vape atau apa ya, mungkin ngomongnya nggak secara langsung ya, yang pasti Diana itu memikirkan bagaimana, jadi seolah-olah kalian itu ngomong atau seolah-olah kalian itu sangat berpikir bagaimana kelanjutan petani tembakau kalau kalian berpindah ke IQOS mungkin atau vape yang lain lah. Itu sih menurut saya ya makin konyol sih. Kalian tahu nggak sih ya, liquid itu diekstrak juga dari tembakau guys. Jadi memang liquid itu enggak 100% tembakau, memang enggak 100% tembakau, tapi memang ada beberapa liquid itu yang komposisinya itu diekstrak dari daun tembakau. Jadi tetap meskipun vape meskipun mungkin orang-orang berpindah ke vape, petani tembakau tetap payu tembakaunya tetap payu, tetap digawe. Dan tembakau di Indonesia itu ya yang saya tahu aja ya, yang saya tahu itu nggak cuman buat rokok, cerutu pun juga terkenal tembakau Indonesia. Dan itu lebih apa ya, kayaknya kalau tembakau di Indonesia itu dijual atau diperjualbelikan sebagai komposisi cerutu, itu saya rasa harganya jauh lebih mahal daripada dikomposisikan atau diracang dengan cengkeh menjadi rokok kayak gini. Jadi kalian gak usah khawatir kalau influencer yang dulu saya anggap oke, tapi sekarang ya tahu lah ya, CKPTW. Oke lah, sekian dulu lah video ini saya buat. Yang pasti teman-teman yang ngeri atau yang
sempat komen. Ya saya sekali lagi mohon maaf lah ya, untuk ke depan mungkin saya nggak akan nge-review rokok lagi. Oke lah, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Mungkin nggak ada sangkut pautnya sama rokok-rokok lagi ya. Bye-bye.